Ada Ibu Dr. Siti Rohmah, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Amris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, para pimpinan fakultas, dekan, wakil dekan, kaprodi, dan seluruh kepala unit serta ketua lembaga dan juga seluruh dosen ya yang hari ini kita bisa sama-sama bergabung. Nanti selanjutnya saya akan memanggil saja kepada Bapak Ibu semua karena kita semuanya sebagai dosen gitu ya. Nanti kita akan saya hanya menyapa, mohon maaf tidak menyebutkan jabatannya begitu ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sudah diberikan limpahan rahmat nikmat yang luar biasa dari Allah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beraktivitas, melanjutkan tugas pengabdian dan semua yang sudah kita jalankan sebelumnya dengan sehat, dengan penuh eh, kebaikan-kebaikan yang menyertainya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita bimbingan untuk terus bisa menjalaninya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Amin. Salawat salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya ila yaumil kiamah. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, eh, hari ini kita WFH gitu ya, tetapi WFH itu tetap kita harus punya kinerja kan, yang tentu juga kita harus laporkan di laporan kinerja WFH gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mengikuti kegiatan ini, saya kira untuk lembaran isian pertama laporan WFH-nya itu sudah bisa terisi begitu ya, sebagaimana kita menyiapkan tata kelola manajemen ya di apa namanya LKH-nya kita itu kemudian kita bisa membuat apa capaian kinerja kita pada hari ini ya untuk mempersiapkan eh, penginputan data laporan BKD-nya kita ke sister gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menuliskan gitu ya. Nanti tinggal setelah ini dilanjutkan dengan beberapa kegiatan Bapak Ibu yang lain. Bapak agak kecil kah Pak? Oke, mohon maaf ya karena sibuk dengan mengajar dan ada yang juga bekerja di Zoom yang ruang lain. Jadi, oke, Bapak Ibu para dosen ya, hari ini kita eh, kumpul bersama. Saya mengharapkan tidak ada dosen yang tidak hadir hari ini karena ini harusnya bisa tersampaikan semuanya dan hal penting yang nanti harus dikerjakan dan ditindaklanjuti dari para dosen itu tidak ada yang terlewat begitu ya. Makanya tadi itu saya menunggu sampai dengan jam 8:38. Nah, saya gabung terus-terus sampai jam 9 lewat 3 saat ini. Ini baru 29 dosen. Tidak ada separuhnya Bapak Ibu. Ya, jadi kita punya dosen 73 ya. Ditambah ini ada humas, ada ini kan berarti 29 saja. Nanti yang separuh lebih ini berarti belum tersampaikan ya. Tetapi coba saya ingin melihat dulu dari masing-masing fakultas ya. Dari Fakultas Tarbiyah sudah banyak ya. Ada 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 Pak Dekannya di Belum. Fakultas Tarbiyah nggak ini? Ada Atas ada Tarbiyah udah di lumayan tuh. Oh, ada Pak Wakil Dekan. nah Terus dari Fakultas Syariah, Hadir Kaprodi Kartanegara. Hadir, Prodi Bu. Ya, Kaprodi. Bu, hadir. Ya, Ada Bu. dari Fabi, hadir. Ada Pak Wadek 1, Kaprodi PS, dosen Kaprodi. juga Mana Pak Wadek? Saya Pak Syarif. dari tadi tuh saya bilang, ayolah dibawa kameranya biar kita bisa bersua gitu loh. Jangan saya ditinggal sendiri. Yang kita buka kameranya berapa orang
Yang lain-lain enggak tahu di mana begitu ya. Buka kamera aja teman-teman. Nah, inilah kelihatan Pak Dekan Febi ya. Tadi masuk, tadi udah keluar. Keluar sendiri, ngelek. Oke, ya. Jadi nanti kalaupun toh misalnya ini tidak tersampaikan, boleh disampaikan di masing-masing fakultasnya begitu Bapak Ibu ya. Karena ini saya kira harus tersampaikan oleh semua ya, oleh semua dosen dan saya melihat kalau kita undang di kampus juga sepertinya nggak bisa hadir semua gitu ya. Untuk kita bertemu tatap muka di kampus, semua dosen juga nggak bisa ketemu gitu kan. Kalau kita undang di Zoom, harapannya apalagi pas di WFH begini kan, mudah-mudahan bisa hadir semua begitu ya. Jadi hari ini nggak apa-apa lah, 29 saja inilah yang dipilih untuk bisa hadir gitu ya. Oke, sebenarnya saya tidak banyak hari ini untuk menyampaikan ini ya terkait sosialisasi. Yang terpenting adalah saya perlu menyampaikan beberapa hal yang harus kita ketahui dan kita samakan persepsi, begitu Bapak Ibu ya. Kita samakan persepsi kita sehingga nanti tidak ada lagi yang bertanya-tanya, Bu, saya laporan BKD-nya pakai apa gitu ya, dan lain-lainnya sehingga apa yang sudah kita sampaikan pada pagi hari ini akan menjadi rujukan kita untuk melaporkan BKD kita, begitu ya. Oke, saya akan mulai. Saya izin share screen yang saya buat sedikit. Oke, begini aja. Kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Baik, Bapak Ibu begini. Kita saya kira sudah paham bahwa kita sudah mendapatkan 3 kali surat ya berkaitan dengan eh, Kemenak yang harus menyesuaikan dengan regulasi di Kemendikti-Saintek terkait dengan pelaporan BKD dosen, gitu ya. Dulu pertama kali kita masih menunggu apakah Kemenak itu akan menggunakan aplikasi sendiri terkait dengan pelaporan dosen atau kita akan mengikuti yang dimiliki di Kemendikti-Saintek Sister yang sudah lama juga kita pakai gitu ya. Nah, saat itu belum ada kejelasan ya. Kemudian di tahun 2025 pertengahan itu kita sudah mendapatkan surat secara resmi dari Kemenak bahwa diharapkan kepada seluruh perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama juga untuk menggunakan sister, apalagi pada saat berkaitan dengan proses kenaikan pangkat. Ya, nah awalnya itu diutamakan kepada dosen-dosen pada bidang keilmuan yang di luar pendidikan keagamaan, di luar keagamaan, bukan pendidikan saja ya, di luar keagamaan ya. Tetapi saat ini regulasi ini sepertinya Kemenak sudah tidak menyiapkan sendiri lagi karena dulu wacananya kita di forum LPM itu juga bertanya kepada direktur ya, kepada Pak Direktur itu katanya lagi dipersiapkan karena pada saat kita mendengar ada launching aplikasi Pusaka yang itu awalnya akan dimaintenance menjadi aplikasi terpadu untuk seluruh kegiatan di Kementerian Agama ya, sampai saat ini ternyata di Pusaka itu kita juga tidak bisa mendapatkan aplikasi itu gitu ya. Nah, sehingga ada surat terakhir lagi di 2026 kemarin itu kita ya harapannya menggunakan sister. Bahkan Pokja Sister pada bulan eh, April kemarin ya, bulan April kemarin itu sudah mendata kepada perguruan tinggi untuk permohonan pembukaan sister di periode-periode yang lampau, begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, saya hanya menuliskan 2 regulasi terakhir ya bahwa saya sudah mengisi Bapak Ibu sama dengan UIN-UIN yang lain ya, IAIN yang lain, bahkan sekolah tinggi yang lain di bawah Kementerian Agama untuk mengusulkan rencana pembukaan
BKD lampau di aplikasi Sister ya, karena memang sampai saat ini yang belum menggunakan Sister bukan kita saja begitu loh ya, banyak beberapa perguruan tinggi juga yang belum menggunakan Sister. Nah, jadi Bapak Ibu kami ya selaku LPM dengan TIPD kemarin sudah berkoordinasi karena memang kita dari Pokja Sisternya Kemenak dikontak untuk bagaimana di Yayan Papua, apakah ada yang akan naik pangkat gitu ya dan lain-lainnya. Karena kalau kita kebutuhan naik pangkat itu dicek aplikasi sisternya atau laporan BKD-nya di aplikasi itu 2 tahun ke belakang, begitu ya. Nah, kemarin-kemarin kita masih bisa menunjukkan laporan BKD dari aplikasi internal kampus, begitu ya. Nah, kedepannya nanti semuanya akan by system di sister sehingga mau tidak mau kita juga harus beralih ke sister, begitu Bapak Ibu. Ya, nah saya kemarin sempat berdiskusi dengan teman-teman di kampus lain yang sudah beberapa periode semester lebih dulu menggunakan sister ya, seperti eh, UIN Raden Mas Said Surakarta itu baru semester kemarin. Jadi nanti semester genap ini baru periode yang kedua. Jadi semester ganjil 2025, 2026 itu baru mulai. Kemudian Ponorogo itu juga baru berjalan 2 tahun. Jadi teman-teman yang akan beralih ke STAR ini sebenarnya juga masih sama kondisinya seperti dengan kita gitu ya. Nah, di kita ini nanti saya akan mengajukan pembukaan masa lampau di BKD itu Bapak Ibu seperti yang ada di tabel ini dari bawah, saya tidak copy dari bawah gitu ya. Jadi itu ada pilihan untuk periode pembukaan BKD lampau mulai dari 2023-2024 genap, kemudian 2024-25 ganjil, kemudian 2024-2025 genap ya, dan 2025-2026 ganjil. Berarti sampai sekarang kalau kita hitung berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 periode berjalan ini gitu ya. Nah, Eh, ini kalau kita akan menghitung kenaikan pangkatnya di periode semester ini, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini tidak apa-apa nanti kalaupun toh misalnya kita tidak mengisi di periode 2023-2024 genap, berarti yang penting pokoknya nanti Bapak Ibu mengisi teman-teman yang mau menaik pangkat itu apa namanya ya 2 tahun jadi 4 semester laporan BKD begitu ya tinggal menghitung saja di periode berjalannya kapan begitu ya. Nah, terakhir kemarin Bapak Ibu kita diberikan surat lagi dari Kemendikbudristek bahwa para rektor diberikan surat edaran dari Direktur Sumber Daya itu baru tanggal 4 Juli tentang periode pelaporan BKD semester genap tahun akademik 2025-2026 itu bahwa pelaporan BKD-nya akan dibuka mulai bulan Juli ya dan periode pengisian serta penilaiannya dibatasi sampai dengan tanggal 30 September 2026. Jadi periode ini Bapak Ibu ya, ini memang kita sudah diharuskan untuk menggunakan sister karena di surat edaran Kementerian Agama sebelum ini, sebelum kita pengisian pembukaan mengidentifikasi pembukaan BKD Lampau itu di dalam edaran itu memang sudah diberikan batas untuk peralihan di periode sister itu sampai dengan September 2026 begitu ya. Jadi kita mau tidak mau di semester sekarang ini berarti nanti akan kita isi genap 2025 2026 kita harus menggunakan sister begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi bagaimana dengan BKD internal? Saya belajar dengan teman-teman di perguruan tinggi lain yang mereka tentu juga sebelum menggunakan sister menggunakan BKD internal gitu ya. Nah, mereka tetap mengisi dulu untuk sementara waktu Bapak Ibu ya, seperti Ponorogo gitu ya. Itu kemarin juga mengatakan untuk melatih kita dan untuk menyesuaikan karena data-datanya juga akan kita pakai Bu sebenarnya. Jadi di awal periode peralihan itu sebaiknya kita gunakan. Jadi kalau semester ganjilnya kita kemarin juga masih menggunakan BKD kita di Sitalak gitu ya. Nah, kita gunakan laporan BKD Sitalak kemarin itu, kemudian di lanjutan semester genap ini kita tetap akan menggunakan di Sitalak dan Sister gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti di semester genap ini akan membuat dua di laporan BKD Sister dan laporan BKD-nya di Sitalak. Begitu Bapak Ibu ya. Sampai di sini bisa difahami? Ya, bisa. Hmm. Clear ya sampai di sini. Jadi nanti tidak ada lagi yang kita masih bertanya-bertanya lagi ya. Sementara ini periode pembukaan sudah kita los gitu ya. Jadi kemarin Pak Anggit selaku
apa namanya operatornya di tingkat PT sudah kita sampaikan, sudah Pak Anggit, buka saja semua isian BKD dari RBKD ya sampai dengan LBKD-nya baik di periode genap ini maupun di periode ganjil. Kalau teman-teman mau merevisi silahkan buka saja dulu semuanya. Jadi kita lost, Bapak Ibu bisa menyesuaikan kalau ada perubahan-perubahan gitu ya. Nah, itu untuk aplikasi kita gitu ya. Nah, kemudian eh Bapak Ibu saya kira sudah clear semua ya. Yang kedua, saya perlu memastikan seluruh dosen di lingkungan Yayan Fathul Muluk Papua, termasuk dosen-dosen yang baru pun gitu ya, ini apakah sudah bisa menggunakan atau sudah mempunyai akun di sisternya sehingga nanti kita bisa menggunakan portofolionya sister itu. Jadi ini syarat-syarat dasarnya ya. Jadi tercatat sebagai dosen tetap dalam pangkalan data di PD Dikti, memiliki NIDN atau NIDK atau NUP, kemudian memiliki akun sister yang telah disiapkan aksesnya oleh admin sister di perguruan tinggi ya. Saya perlu bertanya kepada seluruh dosen Yayan Fathul Muluk Papua, saya kira semuanya sudah ya, tidak ada yang terlewat kan? Dan Sudah. sudah pernah dibuka semua, begitu kan, sisternya? Sudah Ibu, sudah buka Sudah, Bu. sistem. Sudah ya? Udah, Bu. Termasuk Mas Rahmat Hamdani. Mas Rahmat sudah juga selesai ya untuk periode angkatannya Mas Rahmat. Sudah Bu, sudah bisa Oke akses. ya, berarti Cuman aman yang ya. di sister yang dosen baru ini Bu, harus ada notif harus sinkron dulu. Oke, Silakan sesuaikan status kepegawaian terlebih dahulu seperti itu. ya. Nanti itu memang berproses, Mas. Yang penting kita sudah punya akun sisternya. Berarti nanti kita sudah bisa, Siap, Mas, untuk melaporkan portofolionya kita di sister, begitu ya. Memang siap, siap. kita juga kemarin beberapa kali ada pemadanan, ada sinkronisasi gitu ya, untuk kita sesuaikan. Yang penting semuanya sudah gitu ya. Oke, berarti yang ini clear ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, nanti di sister ini ada sedikit perubahan yang harus Bapak Ibu sesuaikan dengan kita menggunakan laporan BKD di aplikasi sebelumnya gitu ya. Kalau di aplikasi sebelumnya kita menggunakan BKD Sitalak itu kan yang mengatur internal perguruan tinggi saja gitu ya. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu tiba-tiba WA ke saya, Bu, bolehkah saya dibukain untuk saya merevisi periode saya kemarin? Padahal itu sudah di close, sudah kita serahkan ke asesor misalnya begitu ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Jadi nanti pada saat kita sudah menggunakan sister itu, Bapak Ibu tidak bisa lagi menelpon adminnya di LPM atau bahkan nanti di Prodi itu untuk tolong dibukain kah, saya mau merevisi gitu ya. Jadi nanti pada saat kita sudah menyampaikan periodenya tanggal sekian sampai sekian, berarti kesempatan Bapak Ibu untuk menyelesaikan laporan di BKD-nya sister itu ya tanggal itu gitu loh maksudnya. Ini yang harus benar-benar dipahami Bapak Ibu karena kebiasaan kita mohon maaf ya, banyak di antara kita itu yang harusnya sudah periode pelaporan selesai, bahkan belum ada yang mengisinya gitu. Itu kami sering mendapati seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kami akhirnya perpanjang lagi, gitu ya. Nanti perpanjang lagi, gitu kan. Nah, itu yang kita harus bangun kesadaran bersama bahwa ketika kita sudah beralih ke sister ini, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak menyelesaikan isian BKD-nya kita pada periode yang sudah ditetapkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini clear ya, karena nanti kita harus ini ya, saat kita mengisi itu banyak hal yang harus punya punya peran dan punya sinkronisasi. Jadi kalau kita lihat nanti akan begini Bapak Ibu ya. Jadi ada relation interface-nya sister itu mulai dari sisternya Kemendikbud, kemudian sister yang nanti kita bukain di aplikasinya kita ya, karena kita belum belum punya. Jadi saya ngambil contoh misalnya punyanya Winsuska gitu ya. Kemudian dengan data di PD Dikti ya, dan dengan data di aplikasi Pak Bapak Ibu. Ya, jadi keempat ini saling berkaitan dan datanya nanti saling saling ngeling begitu loh Bapak Ibu ya. Jadi kita harus pahami bahwa ketika kita nanti sudah menggunakan sister itu tidak bisa kita main-main. Sudahlah saya isi yang ada saja.
saya isi sesuai ini. Nanti kalau misalnya tidak memenuhi ya berarti tidak memenuhi benar dan konsekuensinya Bapak Ibu pada saat di laporan sister ketika tidak memenuhi ya ada konsekuensi pembayaran tunjangan sertifikasi dosennya yang akan tertunda begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Nah, bagaimana Bu dengan kami dosen yang belum sertifikasi gitu ya. Nah, walaupun Bapak Ibu belum tersertifikasi, nanti laporan dosen kinerja dosennya itu tetap harus terlaporkan di Sister dan itu yang akan nanti dijadikan dasar untuk Bapak Ibu kita ajukan bisa mengikuti sertifikasi dosen gitu ya dan memang prosesnya harus diikuti seperti itu gitu ya. Jadi mohon ini menjadi kesadaran kita bersama bahwa dengan kita beralih ke aplikasi Sister ini ada beberapa konsekuensi yang harus kita pahami dan kita ikuti sehingga nanti kita tidak merasa terbebani gitu ya. Kita tidak merasa berat karena ini memang tuntutannya harus seperti itu ya. Jadi nanti seluruh rangkaian proses kenaikan pangkat Bapak Ibu itu kalau kita sudah di Sister kan sudah kebaca. Jadi nanti dengan aplikasinya di PAK ya itu akan kebaca. Bahkan kan Kemenak bukan hanya PAK-nya Kemendikbud, PAK-nya Kemenak juga sekarang larinya ngeceknya juga di Sister gitu ya. Nah, kemudian PD Dikti itu kita kan melaporkan laporan kemahasiswaan kita, jadi akademik kita dan kegiatan proses pendidikan dan pengajaran kita gitu ya. Nah, itu di PDDT juga harus sinkron Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngecek sendiri datanya masing-masing apakah sudah sama antara data yang di PDDT dengan datanya di akun sisternya Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini saya kira yang juga nanti harus kita pahami gitu ya. Nah, jadi nanti dari data PDDT itu nanti akan sinkronisasi kemudian berarti kita mengikut di aplikasi Sister ini yang punya adalah Kemendikbudristek dalam ini Direktur Sumber Daya gitu ya. Jadi di Sister Pusat itu ini juga nanti harus sinkronisasi dengan data yang kita nanti berarti ada admin PT, kemudian ada unit BKD internal PT. Jadi nanti misalnya saya nanti mengajukan untuk adminnya PT gitu ya. Nanti kita lekatkan di TIPD. Kemudian dari TIPD kami di LPM punya unit BKD internal PT gitu kan. Nah, dari situ nanti akan langsung menghubungkan laporan BKD-nya Bapak Ibu itu setelah kita sampaikan ke asesor BKD dan langsung ke dosen ya. Jadi kalau kemarin kita di tingkat apa internal kita itu kan masih ada reviewer gitu ya, reviewernya di tingkat fakultas dari Bapak Ibu para dekan gitu ya. Nah, nanti ini kita bisa atur saja lebih lebih simpel untuk kita tidak melalui itu ya. Nah, kita saat ini untuk asesor BKD Bapak Ibu kalau kita mengikuti di Sister Sitala kan sudah terbagi asesornya begitu ya. Nah, karena kita juga masih belum clear terkait dengan asesor BKD yang bernira Kemendikti ya dulu namanya di Kemendikti. Nah, kita baru punya beberapa saja ya dan belum mencukupi untuk melakukan penilaian BKD-nya Bapak Ibu di lingkungan IAIN kita dengan 73 dosen dan kita hanya berapa ya 8 apa 9 asesor yang bernira ya bernira Kemendikti itu kita masih dalam proses untuk penyelesaian. Makanya tadi kami memutuskan meminta Bapak Ibu masih tetap mengisi di BKD internal kita dan Sister gitu ya di masa peralihan ini di semester genap 2025-2026. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kenapa nanti ada yang bilang kenapa sih kita masih harus ngisi-ngisi dua, bikin capek-capek aja ya. Mohon pengertiannya kepada Bapak Ibu karena kita masih berupaya untuk menyelesaikan terkait ketercukupan asesor BKD ya. Dan yang seperti ini bukan hanya di kampus kita Bapak Ibu, kampus-kampus yang lain juga masih belum juga menyelesaikan terkait ini karena kita di lingkup perguruan tinggi di Forum LPM kemarin juga sudah menyiapkan untuk kegiatan perekrutan ya asesor BKD yang bernira ini. Nanti Bapak Ibu silahkan persyaratannya yang sudah S3 kemudian atau yang sudah lektor kepala gitu ya. Nah, itu nanti bisa mengikuti perekrutan asesor BKD bernira.
Ya, nanti insya Allah dalam waktu dekat karena kami sudah mengumpulkan datanya dan sudah sama-sama dengan Forum Penjaminan Mutu PTKIN itu sudah menyurat ke Direktur Sumber Daya. Tinggal dari Direktur Sumber Daya akan menjadwalkan kapan Bapak Ibu akan bisa mengikutinya. Dan nanti saya mengharapkan sekali Bapak Ibu yang sudah memiliki ketercukupan syarat untuk bisa mengikuti menjadi rekrutmen asesor BKD Nira ini sekiranya untuk bisa mengikuti dan bisa lulus gitu ya. Karena kita biasanya setelah pelatihan kemudian di akhir itu akan diadakan rekrutmen ya. Pada saat rekrutmen itu kita dites Bapak Ibu ya. Jadi kalau tesnya tidak lulus, tidak memenuhi itu ya berarti kita harus mengulang gitu ya. Dan nanti mengulang itu ya menurut saya jangan jangan mengulang beberapa kali. Kalau memang mengulang ya nanti ngulang satu kali saja dan kita bisa lulus. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan boleh mengikuti untuk perekrutan asesor, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ya, di dosen sebagai dosen Bapak Ibu nanti akan mengisikan portofolionya di Sister setiap waktu dan memutakhirkan data pribadi masing-masing. Kemudian melakukan pengisian dan verifikasi laporan kinerja dosen setiap periode yang dibuka itu untuk pelaporan. Ya, jadi nanti sekali lagi periodenya itu menjadi bagian yang harus diperhatikan sehingga tidak ada lagi yang terlewat periode sehingga kita tidak memenuhi ya untuk di laporan BKD kita. Ya. Nah, kemudian nanti kami di unit internal PT dari unit BKD itu akan melakukan pembukaan periode. Kami menyurat ke Direktur Sumber Daya melalui Pokja Sister. Jadi kalau satu kali kami sudah menyurat ya berarti itu yang nanti harus Bapak Ibu ikuti gitu ya. Kemudian nanti menentukan penandatanganan untuk pengesahan BKD di rekap tingkat PT dan melakukan plotting asesor untuk menilai LKD. Kemudian melakukan penyimpulan LKD dan melakukan penarikan data asesor di luar PT untuk menilai LKD. Jadi kemungkinan nanti kita akan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lain sesuai dengan bidang keilmuan untuk Bapak Ibu nanti mendapatkan asesor ya untuk menilai LKD-nya Bapak Ibu dosen gitu ya. Ini saya kira bagian yang nanti akan kami kerjakan, bagian Bapak Ibu dosen menyiapkan tadi itu portofolionya di Sister setiap waktu dan memutakhirkan datanya. Kemudian ini nanti Bapak Ibu ya, karena datanya itu adalah sudah bisa tersinkronisasi di PDDikti, terutama data-data terkait dengan kinerja pendidikan dan pengajaran ya, maka nanti di admin PT dan TIPD itu akan membuat atau menambahkan pengguna ya dengan peran sebagai unit BKD internal atau unit BKD internal prodi pada manajemen aksesnya di aplikasi Sister. Saya belum bisa membuka ini untuk saya screenshot ke Bapak Ibu karena memang di posisinya kita sekarang masih sama. Jadi posisinya saya sebagai dosen biasa yang menggunakan akun masih sama juga dengan hasilnya lamannya di Bapak Ibu karena memang pembukaannya itu belum kita dikasih begitu ya untuk periode lampau dan periode sekarang ini kami masih menyurat untuk akan bisa dibukakan. Saya bertanya kepada teman-teman di perguruan tinggi lain yang mereka menyurat untuk periode ini dari bulan April Mei. Ternyata hasilnya juga sama baru dibuka di kemarin sekitar tanggal 6 Juli gitu ya. Jadi ini memang saatnya kita pas untuk melakukan ya sosialisasi dan melakukan persiapan ya untuk melakukan laporan di BKD Sister kita gitu. Kemudian sinkronisasi di aplikasi Sister dan feeder PDDikti ini nanti saya belum melakukan koordinasi intensif dengan Pak Abu selaku Kepala TIPD Bapak Ibu ya terkait dengan pelaporan kinerja karena kemarin tuh saya lihat misalnya di akun saya kebaca kegiatan membimbing, kegiatan menguji itu belum terisi atau belum terinput semua seperti yang kita kerjakan. Nah, saya kemarin sempat bertanya itu harusnya prodi Bu yang mengisi atau di fakultas ya yang mengisi di data feedernya Sitalak kampus nanti dari Sitalak ditarik ke feedernya PDDikti lah dari PDDikti sinkronisasi bisa ditarik lagi ke Sister gitu kan. Nah ini makanya nanti mohon kerjasama yang baik kepada kita semua dari setiap role
disiplin, ya. Jadi peran masing-masing ini untuk kita bisa bertugas dan melaksanakan itu dengan sesuai tepat waktu gitu loh, Mas. Sesuai dengan periode waktunya. Karena nanti kalau sudah lewat kan kita harus kasihan nanti Pak Abu menyurat lagi ke PD Dikti minta pembukaan dan macam-macamnya. Dan mereka di pelaporan PD Dikti pun itu juga mempunyai periode yang tidak sembarangan seperti aplikasinya kita sendiri internal kita yang kita buka sendiri, kita bisa tutup kapan gitu ya. Nah, ini mohon menjadi perhatian ya. Kemudian ini kalau di LDikti berarti tidak usah ya. Nah, jadi nanti seperti ini Bapak Ibu ya, kalau kita melaporkan saya kira sudah sama dengan lamanya di saya juga punya. Jadi dari nanti di aplikasi Sister ya, saya ngambil misalnya punya Purwokerto ini yang juga baru membuka kemarin juga ini ya. Jadi Bapak Ibu memastikan sinkronkan datanya Bapak Ibu di Sister dengan data yang Bapak Ibu punya di PD Dikti gitu ya. Kemudian saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu di lingkungan internal kita bahwa kemarin kita mengajukan perubahan home base dosen ya untuk memenuhi ketercukupan dan pemerataan apa namanya ya, kalau kita menyebutnya sesuai dengan bidang keilmuan mudah-mudahan sesuai karena kita juga benar-benar kebingungan ya dengan minimal jumlah dosen kita di PD Dikti itu dari masing-masing prodi yang kita sebut dengan home base dosen itu harus minimal 5 gitu ya. Kemudian yang nanti pada saat kita di pelaporan akreditasi dan lain-lainnya itu nanti yang mulai sistem akreditasi 2026 ini nanti kita tidak lagi membuat LKPS di tabel-tabel Excel gitu ya, tetapi semua isian fill in-nya itu ada di situ dan data itu ditarik dari PD Dikti, dari Sister, dari yang lain-lain ya. Ini maka semuanya harus kita sinkronisasi. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ini cobalah buka-buka di laman PD Dikti-nya, kemudian dicek datanya juga di PD Dikti, posisinya Ibu ada di mana, termasuk juga nanti apa namanya mata kuliah yang diampu sebagai pelaporan dan lain-lainnya, nanti bisa dicek kembali ya di masa-masa transisi ini untuk memastikan tidak ada yang bermasalah, begitu ya. Oke. Kemudian saya menyampaikan ini yang perlu kita siapkan dari sekarang aja Bapak Ibu ya sebelum nanti kita benar-benar sudah dibuka karena kalau misalnya nanti surat kami luncurkan dan sudah diterima dari Pokjaster itu tidak lama biasanya dalam waktu 1 sampai 3 hari itu sudah direspon begitu direspon sudah dibuka. Nah pada saat sudah dibuka itu berarti Bapak Ibu sudah bisa mengisi di laporan BKD-nya Sister itu gitu ya. Dan nanti apa yang perlu dipersiapkan jadi kalau bukti kinerja dosen yang dilaporkan di di Sister ya, nanti ditarik dari PD Dikti itu kegiatan pengajaran, membimbing, menguji gitu ya, dan termasuk aktivitas kemahasiswaan itu akan bisa terakses gitu ya. Nah, yang terkait dengan penelitian, pengabdian masyarakat, Bapak Ibu juga bisa narik ya publikasi-publikasi dari Sinta dan mengisi sendiri di laman Sisternya yang sekarang sudah Bapak Ibu bisa buka sendiri itu nanti sebelum layanan BKD-nya dibuka. Jadi begitu nanti layanan BKD dibuka itu yang sudah Bapak Ibu isi di situ udah bisa ketarik semua gitu. Ya, udah bisa ketarik semua. Minimal kinerja Bapak Ibu bidang penelitian pengabdian yang sudah harus Bapak Ibu masukkan di Sister itu adalah periode ya 2 tahun terakhir lah ya 2 tahun terakhir untuk nanti bisa mengisi persiapan kalau kita sudah pembukaan masa lampau. Kemudian yang sekarang berarti ya yang sekarang menjadi hasil kinerja Bapak Ibu nanti silahkan itu sudah dipersiapkan ya di portofolio gitu ya seperti itu. Kemudian nah saya menyadari Bapak Ibu kita juga masih belajar ya, artinya pada masa peralihan ini kemarin kita diskusi dengan teman-teman di beberapa kampus gimana Pak prosesnya yang sampai sekarang sudah berjalan 1 periode, 2 periode, 3 periode, 4 periode gitu ya. Nah, nanti saya kira kita perlu ini Bapak Ibu, kita perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan rutin ya minimal nanti setiap semester. Berarti kita buat 2 tahun sekali pada saat kita di masa-masa ini gitu ya untuk kita melakukan sosialisasi ini. Kemudian kita akan nanti bentuk tim kecil sebagai support teknis di operator BKD, admin PT maupun dari perwakilan dosen yang nanti akan bisa membantu Bapak Ibu karena mohon maaf ya tidak semua di antara kita para dosen ini
saya menyebutnya gercep gitu ya, gercep untuk bisa mengisi di PKD. Ada di antara kita yang mungkin perlu pendampingan gitu ya, perlu dibantu banyak hal dan lain-lainnya, bahkan kadang-kadang perlu beralih peran gitu ya untuk kita bisa lakukan. Nanti mohon ini Bapak Ibu semua dosen bisa bekerja sama, nanti kami akan menyiapkan ini ya, kami akan membentuk tim-tim kecil gitu ya yang akan membantu di masing-masing mungkin fakultas nanti untuk kita bisa cepat menyelesaikan. Di masa transisi ini kita akan coba gitu ya. Kemudian kita harus juga melakukan yearly input sepanjang semester Bapak Ibu. Jadi seperti kalau misalnya ada kinerja Bapak Ibu publikasi, ada kinerja Bapak Ibu kegiatan penelitian, ada kinerja Bapak Ibu kegiatan apa namanya pengabdian, ada kinerja Bapak Ibu mengisi materi seminar tingkat nasional sebagai pembicara dan macam-macamnya, atau mendapatkan sertifikat apa, kegiatan apapun itu, silakan Bapak Ibu bisa segera mengupdate untuk diisikan biar kita tidak nanti numpuk data-data itu di akhir akhir periode pengisian gitu ya, sehingga tidak merasa kita berat ya. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan nanti validasi berlapis agar tidak terjadi mismatch antara eviden dengan butir BKD. Nah, sementara ini Bapak Ibu, PO BKD 2021 punyanya Kemendikbudristek lagi direvisi ya, lagi direvisi. Ada beberapa revisi yang terkait isian di POPKD itu, terutama yang saya dengar-dengar ini terkait dengan kewajiban khusus. Nah, jadi nanti ada kewajiban khusus asisten ahli, kewajiban khusus lektor, ya, kewajiban khusus rektor kepala sampai dengan guru besar itu akan menjadi perhatian di POPKD yang baru sekarang lagi diproses ini gitu ya. Belum belum ada sehingga termasuk perekrutan asesor ini bahasanya dari Direktur Sumber Daya menyampaikan sabar ya Bu, kita menunggu juga penyelesaian POBKD ini sehingga nanti begitu pedoman sudah selesai semua termasuk bagaimana asesor, bagaimana dosen, bagaimana semuanya itu akan bisa tercover di dalam pedoman itu. Jadi ini semuanya adalah di masa transisi Bapak Ibu, jadi mohon Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, kemudian kita perlu melakukan evaluasi dari dosen ke admin untuk evaluasi perbaikan yang nanti biasanya kita kalau di dalam PKD internet kan kadang saya japri, kadang saya sampaikan lewat WA grup, saya laporkan bagaimana perkembangan itu, mohon untuk direspon Bapak Ibu ya, karena mau tidak mau ini sebenarnya bukan untuk siapa-siapa tapi akan kembali ke kita gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu untuk kita di tahap ini ya. Semoga Bapak Ibu sudah bisa memahami dan kalau kita sudah satu persepsi begini, nanti kita tidak gagal paham gitu ya. Kita tidak gagal paham dan kita tidak merasa kenapa sih kita jadinya begini, kita beregulasi begini gitu lah maksud saya. Jadi saya sudah sampaikan kepada 30 dosen Bapak Ibu yang hadir ini, terima kasih gitu ya sudah merespon. Nanti dengan Bapak Ibu yang lain ya bagaimana mohon dibantulah dari masing-masing fakultas itu untuk bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu dosen yang lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari saya kira saya cukupkan sekian ya. Nanti setelah ini insya Allah hari Senin itu ada pertemuan antara Warek 1 dengan Ketua LPM langsung dipanggil khusus oleh Direktur Diktis membahas hal penting terkait perubahan sistem akreditasi, perubahan penjaminan mutu gitu ya, dan beberapa hal lain. Nanti tentu ini juga akan menjadi agenda juga yang akan dibahas oleh teman-teman forum di penjaminan mutu. Nanti hasilnya akan segera juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen, begitu ya. Jadi saya kira ini yang perlu saya sampaikan sebagai sosialisasi awal ya. Nanti Bapak Ibu akan saya sampaikan ya tindak lanjutnya dari hasil yang nanti kami diskusikan dan kami sudah dapatkan informasinya terupdate itu setelah mungkin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi minggu depan ini kita masih sedang menggodok. Nah, jadi selama ke depan ini sambil menunggu surat kami direspon oleh Pokja Sister di Kemenak ya. Nanti kan dari Kemenak juga menyampaikan ke sumber daya gitu ya. Dari sumber daya sudah oke, dari Pokja Kemenak mengembalikan ke admin kita untuk nanti kita bisa mulai. Jadi Pak Ibu bisa mempersiapkan terlebih dahulu beberapa hal yang tadi bisa dipersiapkan sambil nanti di internal ya, BKD internal mohon juga diisi dari sekarang sudah dibuka ya. Saya kira begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih perhatiannya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, ini ada sesi tanya jawab atau langsung kita tutup saja? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Bapak Ibu ada yang perlu Dari bertanya? Bapak Ibu dosen, kalau ada yang ingin ditanyakan, Maaf Bu, silakan. saya mau bertanya. Iya, Ibu mau silakan. bertanya Bu. Iya, apakah sister ini berhubungan dengan PD Dikti ya tadi ya? Jawabannya iya. Iya, soalnya di PD Dikti saya ini program studinya masih di MBS, sedangkan saya itu di syariah. Jadi ini bagaimana ya untuk solusinya? Terima kasih. Tidak masalah, Mbak. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Baik, izin Pak. Baik, silakan Pak Dekan Febi. Ya, Ibu Kepala LPM, izin langsung saja. Karena ini semuanya masih baru ya. Kalau masih baru itu kan perlu penyesuaian. Saya pikir yang disampaikan tadi sudah cukup jelas, terutama mengenai tentang pendampingan di setiap unit ya atau fakultas. Nanti ada tim khusus sehingga kita dari fakultas menyiapkan teman-teman dosen untuk menginput dan seterusnya supaya tidak ada yang tertinggal. Saya pikir itu saja Pak Amris dan Ibu Kepala. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, iya nanti kan tadi sudah tak sampaikan ya. Nanti mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu kepada beberapa dosen ya, seperti Pak Wawan, Pak Farudin gitu ya, dan beberapa di masing-masing perwakilan fakultas. Nanti kita akan membentuk tim kecil untuk pendampingan ya. Nanti siap-siap aja kalau misalnya kami meminta gitu ya. Ayo teman-teman dosen ini kita buat pendampingan tim-tim ini. Nanti saya kumpulkan lagi. Cuma saya harapannya nanti pada saat saya mengumpulkan offline ya, karena setelah ini nanti rencananya kita akan offline gitu ya. Tolong Bapak Ibu hadir semua. Jadi tolong dihadirkan semua. Bahkan mohon maaf teman-teman yang kadang-kadang beralasan untuk tidak hadir itu diajak bagaimana caranya hadir gitu ya. Oh, apa masih ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak Amris, masih boleh tambah? Saya ingin bertanya. Mungkin terakhir ya dari Pak Wan. Ya, silakan Pak Baik. Wan. Ya, terima kasih Pak Amris atas kesempatannya. Izin Bu Ketua, pertanyaan saya secara teknis kepada sister ini, karena hari ini kan kita membahas sebenarnya BKD sister, tetapi ini tetap berhubungan saya rasa, seperti pada sister itu, khususnya pada menu pelaksanaan pendidikan itu kan ada beberapa pilihan itu. Pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, bahan ajar, pembinaan mahasiswa, dan seterusnya. Saya rasa sebelum kita terlalu jauh, misalnya nanti saling menyamakan persepsi atau saling membimbing terkait penggunaan BKD sister, mungkin juga lembaga perlu menginisiasi terkait edukasi tiap item-item ini. Contohnya kalau pengajaran tadi itu kan sudah jelas bahwa itu isinya nanti mata kuliah yang akan diinput Kaprodi, kemudian disinkronisasi dari sila ke sister oleh TIPD. Nah, bimbingan mahasiswa itu kan khusus untuk pembimbingan skripsi KKN dan PPL. Nah, ada di sini seperti bahan ajar, pembinaan mahasiswa. Ini sepertinya kita perlu butuh diedukasi. Kegiatan seperti apa yang bisa diklaim misalnya. Karena terus terang ini kan pembinaan mahasiswa kita ini terutama di Prodi itu selalu membina HMPS. Sedangkan untuk penginputannya
ini sepertinya memang harus langsung dari admin sister PT atau mungkin TIPD dalam hal ini. Jadi supaya lebih jelas terang benderang seperti apa kriteria yang bisa kita input, mungkin juga kita perlu diberikan semacam sosialisasi dulu. Mungkin Pak Amris bisa tangkap ya maksud saya, dan beberapa menu-menu yang lain yang ada di pelaksanaan pendidikan ini, supaya mempermudah klaim kita saat pengajuan BKD nanti. Terima kasih. Baik, Ibu, mohon tanggapannya. Oke, jelas Pak Wawan ya, karena kita juga sambil nanti menunggu POBKD yang baru ya. Nanti saya kira di situ dijelaskan lah di situ ya, dijelaskan nanti bagian-bagian mana yang bisa diklaim sebagai isian di sisternya kita ya. Jadi saya kira hari ini saya tidak akan membahas teknis itu, nanti ada waktu tersendiri untuk kita sampai ke teknis-teknisnya. Ya. Gitu ya Pak Wawan. Siap, Bu, siap. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan kegiatan tanya jawabnya sampai di sini. Mari kita menuju ke penghujung acara. Mari kita tutup kegiatan sosialisasi persiapan pelaporan BKD melalui sister ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon Bapak Ibu boleh dibuka dulu kameranya. Kami ingin mengambil dokumentasi terkait kegiatan hari ini. Dan tolong dipersiapkan pose terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu untuk di halaman yang kedua. Dari 1, tadi 2, 3. 30-an ya berarti. Jadi memang separuh dosen kita enggak ada ya berarti. 33. Iya, 33. 32. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah kami ambil dokumentasinya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon tidak bosan-bosan kalau kami undang untuk dapat hadir dan ikut dalam kegiatan yang kami inisiasi. Terima kasih Bapak Ibu. Yang mau keluar Zoom meeting dipersilahkan kalau sudah ada kegiatan yang lain. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Saya izin. Oke, terima kasih.